Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sunarif dari Forum News Network dan saya akan kembali mengajak Anda ngobrol dengan manusia merdeka Bung Said Didu. Ini Bung Said Didu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, inilah kelihatannya soal impor beras ini makin ramai sebagai orang yang lama berkecimpung di Kementerian BUMN dan kemudian juga concern dengan persoalan pertanian ini pasti Anda punya perspektif sendiri soal heboh ini. Kenapa sih kelihatannya Kementerian Perekonomian ngotot sekali untuk mengimpor beras ini? Saya puluhan tahun ikut membahas tentang beras ini. Jadi persoalannya begini, Mas Hersu. Kalau kita gambarkan saja, produksi beras kita tuh antara 29 sampai 31 juta ton per tahun. Itu produksinya. Konsumsi itu 28 sampai 29 juta ton. Jadi memang ruang permainannya tinggi sekali karena pasti para importir yang dapat maklar beras itu memang selalu menyatakan produksi kurang, tapi petani selalu menyatakan produksi berlebih. Jadi sangat mudah menafsirkannya. Yang kedua, persoalannya adalah itu kan data tahunan. Nah, kita tuh panen raya tuh Maret, April, dan Oktober. Panen raya Maret, April, panen gagu yang tidak terlalu tinggi itu Oktober, November. Jadi tengah-tengah itu kosong. Nah, di sini selalu dipermainkan pada saat kosong itu dianggap bahwa beras kurang. Padahal sebenarnya itu beras ada di rumah orang, ada di Bulog. Nah, jadi sebenarnya fungsi Bulog itu tujuannya itu adalah bahwa dia membeli beras petani pada saat panen raya Maret, April, dan Oktober, November. Kemudian dia menyalurkan pada saat musim tidak panen itu antara Mei, Juni, Juli, Agustus, dan Desember, Januari, Februari. Jadi itu tugasnya Bulog sebenarnya. Nah, yang menarik sekarang adalah bahwa ini mau impor di musim panen raya. Nah, pertanyaan saya adalah berarti ada yang berkepentingan mau mengimpor. Nah, kenapa berkepentingan mau mengimpor? Begini, kemungkinan juga lobby karena negara-negara produsen beras itu kan sudah hampir setahun menutup impor ekspornya karena kasus pandemi. Kelihatannya pandemi mereda, mereka mau membuang berasnya yang berlebih. Nah, yang ini menjadi objek bisnis yang paling menarik karena begini, di negara-negara eksportir beras itu beras itu ada 3 kelas. Kelas A yang baru panen, kelas B yang kira-kira 3-4 bulan lalu panen, dan kelas C yang harusnya dibuang. Nah, yang biasanya kita tidak pernah tahu bahwa yang dikirim ke Indonesia yang kelas apa. Sehingga sering sekali Bulog itu mendapat beras, itu beras yang sudah mungkin kelas C, yang harganya murah sekali di negara asalnya, tapi dimasukkan ke Indonesia seakan-akan kelas A. Harga kelas A barang kelas C, dan itu ruang permainan yang tinggi sekali, dan itu nilainya triliunan. Itulah kenapa tekanan ini tinggi sekali. Nah, pertanyaannya adalah yang menarik proses pengambilan keputusan akhir-akhir ini, Mas Hersu. Kita tahu bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan itu ngotot menyatakan bahwa harus impor demi menahan kenaikan harga. Nah, Kabulog menyatakan bahwa tidak harus impor karena stok di Bulog masih besar. Nah, artinya Presiden ini tidak pernah mengambil keputusan di tengah-tengah anak buahnya yang harus berkoordinasi. Nah, yang menarik kan adalah bahwa Kabulog bikin pernyataan setelah ketemu Presiden, tapi tidak menegur juga Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan bahwa berhenti kau teriak tentang impor. Artinya apa? Saya orang di dalam, biasanya begini Mas Heru, proses pengambilan keputusannya itu adalah biasanya karena saya sekretaris Kementerian BUMN ikut rapat apakah perlu impor apa tidak impor, maka disuruhlah di Menko Perekonomian, disuruhlah BUMN melaporkan stok seperti apa, Menteri Pertanian disuruh melaporkan berapa sebenarnya perkiraan produksi, BPS disuruh melaporkan, kemudian Menteri Perdagangan melaporkan bagaimana keadaan harga. Setelah itu diadu, baru diputuskan oleh Menko Perekonomian apakah impor apa tidak impor. Setelah itu Menko Perekonomian melapor kepada Presiden karena ini sikap politik.
bukan sikap biasa-biasa, sikap politik apakah melindungi petani apa tidak melindungi petani, gitu kan. Nah, ini tidak dilakukan. Jadi saya lihat ini sebenarnya saya berharap Bapak Presiden menghentikan kebiasaan mengambil keputusan keputusan ini tidak berdasarkan hasil koordinasi anak buahnya. Karena yang kasihan anak buahnya. Kita tidak tahu siapa tahu memang Menteri Perdagangan dapat ini ya kalau memang harga tinggi impor aja. Kita nggak tahu. Tapi kepala Kabulok menyatakan setuju dengan Kabulok. Jadi ini siapapun anak buahnya akan susah. Itu kira-kira mekanismenya yang sangat rumit, Mas Heru. Ya, jadi selama ini sebenarnya pengambilan keputusan untuk impor atau tidak itu prosesnya panjang dan komprehensif sekali ya sebenarnya ya. Panjang sekali. Jadi gini Mas Hersu, jadi kita tuh biasanya rapat, ini supaya publik tahu, rapat itu sebelum musim panen. Musim panen raya biasanya Februari, untuk menentukan berapa harga pembelian pemerintah oleh Bulog. Itu menentukan harga pembelian pemerintah, dan disiapkanlah Bulog untuk membeli produksi padi, beras. Oke? Kemudian masuk bulan Juni kita rapat lagi, Juni-Juli kita lihat rapat lagi di mana perkembangan harga. Apakah stok Bulog masih cukup untuk operasi pasar supaya harga tidak naik, ataukah memang harus impor? Dan saya menyatakan impor itu betul-betul hanya untuk cadangan Bulog, cadangan untuk Bulog. Nah, yang problem besar Bulog adalah saya memaklumi betul bagaimana Pak Buas, kepala Bulog, betapa beratnya tanggung jawab dia. Kenapa? Bulog ini kalau dilihat kewenangannya Mas Hersu itu tidak lebih dari semacam kepala gudang beras nasional, tidak punya kewenangan apa-apa, karena kalau mau operasi pasar harus izin pemerintah daerah, kalau mau membeli beras maka dia harus mengutang. Jadi Pak Heru bisa bayangkan, Pak Buas pada saat diperintah oleh Menko Perekonomian itu tanpa uang loh, maka Bulog harus mencari uang, dan kita tahu uang Bulog tidak ada. Apa yang biasa terjadi? Yang biasa terjadi adalah itu maklar mendatangi Bulog, bahwa dialah yang membiayai karena Bulog tidak punya uang. Nah, maklar itulah kenapa Pak Buas sudah menyatakan bahwa harga pangan Indonesia itu dikuasai oleh para maklar. Itu Buas sudah menyatakan itu. Dan saya paham betul bahwa Bulog tidak punya uang sehingga yang menentukan beras diambil di mana, harga berapa, tapi atas nama Bulog itu saya yakin adalah maklar. Saya yakin. Wah, ngeri sekali ya. Coba sebelum kita bahas yang soal presiden tadi, coba hitung-hitungannya aja supaya publik dapat gambaran. Kira-kira berapa margin mereka yang bisa peroleh para maklar ini? Jadi kita beginilah. Beras kita sekarang adalah yang kelas paling ini kan 8 ribuan kan rata-rata. 12 ribu yang paling bagus. Nah, kita tahu bahwa di luar itu kelas harga berfluktuasi, tapi bisa dicek. Itu harga sekarang, harga yang dikenal adalah kelas standar internasional. Tapi belum tentu beras yang masuk itu standar internasional. Oke. Perkiraan di luar itu menurut saya sekarang mungkin karena lagi banyak, mungkin biasanya selisih Rp2.000 dengan harga dalam negeri. Rp2.000 nyampe di Jakarta loh, bukan di sana. Dan kita tidak tahu harga beli di sana. Karena saya punya keyakinan yang dibeli adalah harga, kan begini, di negara produsen beras itu gudangnya itu harus dikosongkan pada saat mau panen lagi. Jadi beras ini harus dibuang itu maksudnya diekspor. Nah, diekspor ini harganya murah sekali, dan kita ingat Bulog sudah menyatakan sering sekali dapat beras busuk, ya kan? Berasnya busuk karena memang kemungkinan beras yang dibeli adalah beras kualitas C. Nah, yang problem adalah selalu menyatakan bahwa standar internasional, kita tidak tahu standar internasional yang mana. Mungkin juga memang masuk standar internasional, tapi waktunya untuk menjadi rusak itu terlalu pendek. Oke, katakanlah Rp2.000. Kalau 1 juta ton itu aja berarti angkanya sudah 2 triliun gitu ya? Ya, itulah Faisal Basri menyatakan kemarin bahwa ini 1 juta rupiah ini ada margin 2 triliun. Jadi memang sekitar segitu. Jadi kalau ngimpor 2 juta ton itu 4 triliun, ya itu triliunan. Gula juga demikian, garam juga demikian. Jadi sangat menarik. Garam kan juga sekarang kalau nggak salah kan dibuka keran impor sampai 3,5 juta ton ya, garam. Yep. Nah, nanti kita bahas khusus garam, itu menarik juga. Oke. Saya tahu anatominya. Kembali ke beras tadi, kelihatannya sekarang Menteri Pertanian sejak awal gestur tubuhnya atau ucapannya menyatakan bahwa dia tidak sepakat gitu. Tapi kemarin terakhir rupanya ketika ditanya wartawan dia sudah mulai menghindar, tidak mau menjawab gitu. Walaupun
di media disebutkan bahwa tidak menggunakan mic, dia menyatakan dengan tidak menggunakan mic, dia menyatakan ini sebenarnya dia nggak sepakat dengan soal impor beras ini. Apa hubungannya dengan para Menteri Pertanian dan para petani ini? Saya begini, Syahrul Yassin Limpo, saya kenal ayam jantan dari timur untuk membela petani. Itu dulu, waktu dia gubernur. Berdiri dan menyatakan saya tolak semua beras impor masuk ke Sulawesi Selatan demi keselamatan petani saya. Oke? Sekarang setelah jadi Menteri Pertanian, dia tidak berani menyatakan menolak impor. Dia tidak berani. Dan menariknya adalah DPR juga tidak berani menekan pemerintah menolak impor. Jadi, nah, persoalannya yang paham tentang ini, kira-kira siapa sih yang bisa menekan DPR dan menekan Menteri Pertanian sehingga tidak berani menolak impor dan berani memasang badan berhadapan dengan petani? Tanda tanya. Oke? Nah, karena beliau sudah sebagai menteri, maka hanya dua kemungkinan yang bisa menekan dia adalah presiden atau ketua partainya. Oke? Nah, tapi karena DPR ikut, takut juga, jadi saya kemungkinan ini makelarnya yang ditakuti gitu. Kemungkinan besar. Jadi makelar juga takut kepada presiden, juga takut kepada cukong beras, ketua partai juga takut kepada cukong beras, DPR juga takut kepada cukong beras. Nah, petani lah silahkan menangis. Itu real sekali. Kenapa setingkat menteri nggak berani, padahal dia belum berani. Kalau Pak Menteri Perdagangan menyatakan bahwa dia ini kan hanya meneruskan kebijakan yang lama, karena dia menteri yang baru masuk dalam reshuffle terakhir, dan menurut dia rencana pemilihan Bulog itu bukan dia yang merancang, dia hanya meneruskan kesepakatan sebelumnya. Nah, saya katakan tadi, kesepakatan impor dan tidak impor beras itu berubah setiap 3 bulan. Jadi jangan Menteri Perdagangan mencoba membuat alibi seperti itu. Karena koordinasi tentang impor tidak impor beras, harga pokok pembelian Bulog itu selalu saya jelaskan tadi, selalu dilakukan menjelang panen raya, setelah panen raya, dan menjelang panen gadu, setelah panen. Itu minimal 4 kali kita harus rapat koordinasi mengambil keputusan. Jadi tidak ada namanya kebijakan lama terhadap impor beras. Itu Pak Menteri Perdagangan, Pak Lutfi, mohon jangan percaya anak buahnya, tapi jangan juga membuat pernyataan yang kira-kira publik menertawakan. Saya termasuk yang menertawakan. Ya, pertanyaan publik ini, pertanyaan orang bodoh. Masa iya sih pemerintah itu bisa ditekan oleh para mafia ini? Tentu pasti ada sesuatu dong sehingga mereka bisa menekan para pejabat-pejabat tinggi ini. Ya, kita tahulah. Ini demokrasi cukong sedang berjalan, oligarki sedang berjalan, gitu kan? Itu kita paham semua lah. Itulah saya bilang rakyat akan menderita apa oligarki ini, sistem oligarki ini diteruskan. Dan saya sih orangnya bukan anti impor, tapi janganlah. Jadi begini Pak Sersu, itu dulu kita mulai Pak Harto menentukan harga beras, apakah impor apa tidak impor, itu berdasarkan terhadap dihitung dulu berapa pendapatan petani minimum, sehingga dihitunglah harga jual petani berapa minimum, kemudian biaya produksi berapa maksimum, itulah dikasih subsidi pupuk supaya maksimum biaya produksinya, sehingga marginnya tetap untuk petani. Nah, kalau harga naik, harga lebih tinggi dari harga minimum, maka Bulog tidak boleh membeli. Kalau harga turun di bawah harga minimum, Bulog wajib membeli. Oke? Nah, selebihnya untuk melindungi konsumen, maka ada namanya harga tertinggi. Kalau harga melebihi harga itu, maka Bulog melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga. Jadi itu enak sekali dulu, dan itu terbuka karena para cukong nggak berani melawan kekuasaan. Cukong harus tunduk pada kekuasaan. Nah, itu kira-kira Pak Erwin. Jadi sebenarnya ini kalau ikuti aturan nggak ada yang ribet ya, nggak jadi masalah kan? Mekanismenya udah jelas kan? Sangat jelas, asal para pengambil keputusan itu benar-benar mandiri dan melindungi petani, itu sangat jelas. Tidak ada yang perlu seperti ini. Nah, sangat jelas. Sebenarnya gampang kok, pemimpinnya mau apa sih? Kalau pemimpinnya tegas bahwa oke, kalian rapat, saya pimpin, saya ngambil keputusan impor apa tidak impor. Jangan tidak ada rapat. Nah, tahu-tahu muncul nanti, sayalah yang melawan impor. Udah babak belur anak buahnya yang disuruh impor. Nah itu sering terjadi.
Ini kalau lihat tarik menariknya dan kemudian mencengkeram begitu jauhnya mencengkeram para mafia ini, menurut Anda akan tetap impor atau tidak impor situasinya sekarang ini? Saya menduga ini didiamkan dulu biar rame, karena begini, ini harga semakin menurun dan coba naikkan, nanti akan muncul isu baru lagi, baru ini dilakukan. Oke, jadi munculkan isu baru ini dilakukan. Nah, jadi kalau heboh ini sekarang diendapkan dulu begitu, itu seperti kayak kalau orang mentes betapa panasnya air itu ketika masih panas kakinya tarik dulu gitu, nunggu airnya dingin baru masuk lagi gitu ya. Iya. Dan saya sih berpikir begini, kenapa sih sekarang itu masih sistem kuota? Kenapa begini aja? Saran saya sih sistem tarif saja, sehingga siapapun bisa impor beras, bukan hanya para cukong itu. Saya Didu boleh impor beras asal membayar cukai, sehingga tidak lagi ada kaitan dengan para maklar itu. Nah, dan itu tidak pernah mau diubah karena memang maklar yang menguasai. Nah, jadi saran saya udahlah, kalau terjadi kekurangan 500.000 ton, maka pemerintah menyatakan silahkan impor beras, yang penting bayar bea. Siapa saja boleh, dibuka saja supaya tidak lagi ada. Nah, tapi saya yakin dengan bercengkeramannya cukong kekuasaan dalam kekuasaan, usulan saya ini pasti dicari alasan untuk menolak. Kalau sekarang ini mereka enak betul ya, mereka ada pagunya dan pasti itu semua terserap di pasar gitu dan mereka monopoli pasar gitu kan? Sebenarnya itu yang jadi korban Bulog, kan ini kan impor atas nama Bulog. Bulog ini kan karena tidak punya uang maka pakai tangan. Pakai tangan maka Bulog bisa saja di sana umpamanya harga beras kualitas rendah yang harga 4.000 sampai ke Bulog 6.000. Oke? Bulog yang punya beban. Beras rusak. Nah, ini kan sudah menyatakan kalau nggak salah 300.000 ton beras 2018 belum terjual. Ratusan ribu ton itu miliaran itu. Nah, itu tidak bisa dijual lagi. Nah, jadi saya takutnya yang korban itu Bulog. Korban Bulog maklar untung karena pada saat sudah masuk maka dibayar oleh Bulog. Kan atas nama Bulog. Nah, Bulog tuh menunjuk mitra itu yang maklar. Jadi yang buntung yang untung mafia, yang buntung bukan hanya Bulog dong, petani juga ikut buntung dong. Nah, jadi saya katakan ini maklar untung, Bulog buntung, petani menangis. Oke, baik. Terima kasih Bang Said Didu atas pencerahannya soal impor beras ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.